warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hendrik di channelnya Aviva Content. Halo sahabat-sahabat pemula, sahabat-sahabat YouTuber Aviva. Di sini saya akan berbagi sedikit ilmu tentang drone ya teman-teman. Drone ini yang di belakang ya. Ini drone-nya yang MJX Box 20 Ace. Kebetulan ini mungkin keluaran yang belum lama ya, ukuran terbaru dari MJX yang 20 Ace ini teman-teman. Oke, di sini saya akan memperjelas. Sebelumnya saya mau izin dulu kepada senior. Di sini saya bukan sok pinter atau sok tahu, tapi di sini saya akan berbagi pengalaman dan drone ini, fitur-fitur dan cara penggunaan untuk drone ini kepada pemula-pemula terutama ya, pemula-pemula yang mungkin ingin menggunakan drone ini atau ingin belajar, ingin mengetahui lagi drone ini cocok banget buat pemula. Apalagi drone ini sangat bagus teman-teman, dari hasil kamera dan juga terbangnya juga lumayan stabil, pemakaian untuk baterai, kamera, untuk fisik dan motornya, dinamo dan lain sebagainya. Oke, next simak terus teman-teman ya. Semoga ini bermanfaat buat kalian para pilot-pilot drone. Oke teman-teman, di sini saya akan mereview drone MJX Box 20 Ace. Drone terbaik dengan harga 2 jutaan teman-teman, sangat murah. Oke. Di sini saya akan berikan dari keterangan-keterangan dari drone ini yang setahu saya aja teman-teman ya. Nanti bisa kalian tonton konten-konten di sebelah, channel-channel sebelah, mungkin ada yang lebih jelas, tapi di sini saya akan memperjelas sedikit kepada pemula teman-teman. Oke, dari desain dari drone MJX Box 20 Ace ini mengikat dari drone yang lama ya. Saya nggak tahu drone apa dulu yang saya pernah lihat. Itu yaitu Crescent ya, Crescent CX20. Terutama pada landing gear drone MJX Box yang 20 Ace ini yang berbentuk terlihat seperti segitiga ya teman-teman, dan bentuknya juga agak gemuk, tapi sayang di sini untuk ukuran ya, jadi cukup besar, yaitu dari 38 cm dengan ketinggian 12 cm ya, lumayan lah besar ya. Namun desain untuk MJX Box Ace 20 Ace ini terlihat sangat kokoh dengan warna abu-abu, membuat drone tampak sangat elegan teman-teman, mantap ya. Oke, dari remote ya. Dari remote-nya pada desain kontrol tidak ada perubahan dari seri drone MJX lainnya seperti MJX Box 4W ya teman-teman, yaitu masih berukuran kecil ya. Bisa kalian lihat dari remote-nya ya, sama aja ya teman-teman ya. Untuk dari tampilan dan segi dari remote-nya sama aja ya. Baik, untuk ditambah lagi remote dari MJX 20 Ace ini masih mempertahankan monitor display ya, sangat cantik untuk menampilkan telemetri dari drone saat terbang. Untuk baterainya dia dari baterai drone. Oke, untuk baterai drone yang MJX Box ya 20 Ace ini dia menggunakan baterai itu sama dengan baterai MJX yang 4W ya. Jadi polimer ya. Untuk dari kekuatan baterainya dia sekitar 7,6 volt 3400 mAh teman-teman ya, dengan maksimal terbang itu 22 menit ya, atau 20 menit lah gitu teman. Baik, di sini kalau mau main aman ya paling 18 sampai 19 menit ya, kita main aman untuk para pemula. Waktu di casnya itu bisa sampai 2 sampai 3 jam. Nah, ini lama nih teman-teman. Lama, beda sama yang drone yang saya pakai kemarin itu yang MJX 4W itu yang dilipat itu nggak lama ya, cepat ya penuhnya. Baik, untuk dari performa terbang dan fitur drone MJX 20 Ace. Oke. Di sini performanya itu drone MJX 20 Ace merupakan masuk ke dalam kategori drone hobi atau tingkatnya sudah sedikit profesional karena sudah memiliki banyak fitur, terutama yang terpenting adalah optical flow sensor teman-teman, yang berfungsi sebagai stabil drone ketika drone Anda terbang. Jadi selain kita menggunakan atau hold to hold dari GPS yang akurat, optical flow memiliki peran
agar si drone-nya itu tetap diam ketika berada di udara. Jadi drone MJX yang 20S ini sangat mudah diterbangkan oleh siapa saja ya teman-teman ya. Tapi ya anak-anak sih juga boleh, cuman harus didampingi teman-teman ya. Gitu. Karena sudah terjamin kemudahan dalam mengendalikan drone ini, jadi ya siapapun pemula-pemula pun bisa ya. Motor yang digunakan pada drone ini kekuatannya sekitar 2750 kV ya, kV. Jadi dengan ukuran 1306 ya. Mohon maaf kalau mungkin ada yang salah. Jadi setahu saya seperti itu ya. Nah, ini juga sedikit ada yang saya tahu. Jadi ya seperti itu. Yaitu sekitar 22 untuk kecepatan dari si drone-nya ini. Jadi kecepatannya itu sekitar 22 sampai 40 km per jam kecepatan untuk main tinggi ya. Gitu. Untuk kecepatannya itu ada tiga mode ya, untuk 1, 2 sampai 3. Tapi setahu saya sih kemarin cuma 2 ya, saya belum kontrol semua. Oke, next lanjut ya untuk MJX dari 20S ini. Untuk jarak, oke, kita jarak di sini ada banyak YouTuber yang mencoba menerbangkan drone hingga sampai 1 km lebih ya, tetapi transmisi pada smartphone terputus ketika drone berada pada jarak 500 meter. Jadi hal ini ya wajar karena kemampuan dari FPV daripada smartphone itu memanfaatkan sinyal dari 5 GHz hanya mampu bertahan pada jarak 300 sampai 500 meter saja. Ya, semua tergantung dari smartphone kita ya teman-teman ya. Jadi untuk jarak ideal dalam menerbangkan drone MJX 20S ini hanya 500 sampai 800 meter saja. Kami jadi untuk pemula di sini tidak menyarankan untuk menerbangkan terlalu jauh karena menghindari gagalnya drone dalam RTH atau balik lah, return to home gitu. Untuk ketinggian lebih aman itu 100, maksimal tuh 120 ya, tidak disarankan lebih. Jadi dia ada pengaturannya gitu teman-teman. Apakah drone MJX dapat kembali bila lost sinyal? Untuk drone ini bila terputus sinyal atau sinyalnya berkurang atau mungkin ya terputus lagi, terganggu, dia akan RTH, dia akan balik sendirinya gitu ya. Itulah kelebihannya dari drone ini. Yang terpenting adalah kita harus mengatur ketinggian RTH pada aplikasi bawaan MJX yang kita gunakan nih teman-teman. Pada jaraknya kita harus atur lah gitu ya, kita atur, jangan sampai terlalu tinggi juga, nanti takutnya kalau pas si drone-nya ini baterainya habis, takutnya kelamaan naik ke atas jatuh gitu teman-teman. Apakah drone MJX ini dapat kembali ketika baterai habis? Ya iya itu. Jadi kalau kelebihan dari drone MJX 20S ini, nah itu dia kelebihannya. Bila mana baterai sudah habis atau low, dia akan kembali teman-teman. Makanya jangan terlalu jauh. Sebelum kita terbangkan drone ini, usahakan kita cek semua baterai full dari fisik ya. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi RTH ini sangat penting teman-teman, sangat penting untuk drone kita tuh, yang apalagi yang udah canggih seperti ini. Jadi bila drone MJX kehabisan baterai, maka akan jatuh seperti layaknya putus. Nah ini bahaya nih teman. Apa saja fitur-fitur dari drone MJX ini? Baik, kita fitur yang dari drone ini. Jadi orbit, waypoint, follow me, dan smart RTH ya teman-teman ya. Jadi untuk dari aplikasi bisa kita cari aja di Play Store ya. Jadi untuk aplikasinya MRC Pro, cari di Play Store. Oke, untuk jangan lupa untuk menghidupkan GPS untuk smartphone Anda agar tidak terjadi hal-hal yang kita inginkan dapat. Gitu ya. Jadi ya artinya kalau kita pas lagi terbangkan itu usahakan map untuk GPS kita hidupkan. Oke, untuk kelebihan lain itu dia sudah terdapat lampu di bawah ya, lampu di bawah ini LED ya ketika kita terbangkan malam.
dia lebih bagus lagi. Untuk fitur semua berjalan dengan baik, terutama fitur orbit dari dan apa ini ya, waypointnya itu mungkin tidak untuk waypoint ya, untuk mengatur sih. Ini saya kurang paham ya untuk yang lampunya ini. Kalau setahu saya lampu ini gunanya untuk malam gitu, jadi untuk menstabilkan drone kita tuh biar stabil gitu ya. Jadi kita tuh memastikan beberapa ketinggian yang pas ketika menggunakan fitur orbit pada drone itu MJX ya. MJX itu jadi si drone ini harus di atas lebih tinggi ya, di 50 sampai 70, agar pas kita mau orbit itu nanti jangan sampai ada crash, tabrak pohon atau tiang listrik seperti itu. Jadi tambahan dari saya bila kita menggunakan fitur-fitur ini seperti orbit atau waypoint follow me. Biasanya kalau untuk orbit itu dia muter ya, dia muter ya. Kalau kita pakai orbit ini itu biasanya kan dia putar ya. Nanti kita tambahkan ketinggian di atas 20 atau mungkin 50 seperti itu ya. Nanti saya akan coba, kita akan tes praktekkan cara-cara kita menerbangkan. Saya akan menerbangkan drone ini ya, MJAC ini. Untuk kamera teman-teman, untuk kamera dari MJAC ini cukup lumayan ya, bagus banget ya, terbaik. Jadi sangat bagus, profesional. Jadi untuk resolusi dari kamera pada drone ini bisa kita atur di mana pilihan resolusi dari 4K dengan 30 fps atau 1080p Full HD dengan 60 fps. Terdapat mounting anti jello pada drone dari MJAC ini, sehingga pas terbang itu dia akan memaksimalkan. Makanya di situ ada fitur si kameranya itu menstabilkan stabilizer. Nah itu ACE-nya itu nanti berfungsi untuk menstabilkan kamera, gambar hasil yang ditangkap sama si kamera drone ini ya. Untuk resolusi kamera itu dengan 4K ya, seperti itu ya teman-teman ya. Saya tidak bisa banyak perjelas karena ini yang setahu saya nanti dari kamera itulah ACE ya. ACE itu Electronic Image Stabilizer ya teman-teman. Pas kita terbang kaget itu tidak langsung goyang jello gitu teman-teman. Dia biarpun goyang dia akan mengatur, dia stabilkan gitu. Makanya drone ini seperti menggunakan gimbal, padahal itu nggak menggunakan gimbal, dia hanya mengandalkan ACE bahasa itu ACE, Electronic Image Stabilizer. Nah itulah kelebihan dari MJAC Bulk 20 ACE ini teman-teman. Canggih banget teman-teman. Untuk harganya aja nggak terlalu mahal ya, itu kisaran untuk tahun ini yang setahu saya bisa kalian buka aja di toko-toko online, itu banyak banget teman-teman, di Shopee, Lazada dan lain sebagainya, banyak ya di online itu banyak. Bisa kalian cek harga-harga budget dari MJAC Bulk 20 ACE ini dengan kisaran sekitar 2 juta teman-teman, 2 juta. Nah, bisa juga kalian cari ada yang second juga ada, tapi kalau disarankan jangan dia second, takutnya nanti kita beli dari si drone ini takutnya fisiknya udah nggak layak kita terbangkan, ternyata baterainya drop atau mungkin crash, bekas crash, baling-baling udah patah, mungkin pas di motornya juga udah rusak gitu ya teman-teman. Kalau bisa usahakan beli yang baru aja, lebih aman gitu ya. Untuk harga seperti ini ya untuk pemula ya wajar lah, murah. Yang lebih mahal ada lagi banyak ya, DJI gitu teman-teman. Oke, untuk kelebihan dari drone ini ya yaitu ya teman-teman, optical flow, GPS, LT hold bekerja dengan baik sehingga mudah dapat terbang. Fitur lengkap mulai dari orbit, follow me dan waypoint gitu ya. Untuk kamera ya 4K 30 fps 1080 Full HD teman-teman, sangat memuaskan. Fitur ACE yang sangat bekerja baik sehingga hasil video kita maupun foto kita halus ya. ACE, jadi ACE itu stabilizer image tadi saya lupa tadi namanya ya, pokoknya ya itulah gitu ya. Jadi dia menstabilkan kamera gitu teman-teman ya. Jadi electronic image stabilizer lah gitu ya.
Saya bukan orang ini, jadi saya lupa. Pokoknya ace lah, stabilizer gitu. Untuk waktu terbang 20 menit sampai 20, paling bagus itu maxnya itu 22. Udah paling bagus itu sebenarnya 20. Yang lebih ininya lagi rendah itu 18 sampai 19, itu udah mantap juga. Nah, ini akan tetapi kekurangan dari si drone ini, dia ya kalau dari drone ini karena saking gedenya dia nggak bisa dilipat ya. Beda halnya dengan drone-drone yang dilipat simple ya. Tapi kalau yang ini memang dia memakai kaki ya, jadi kakinya agak tinggi ya, dan terus dia itu ya pokoknya nggak bisa dilipat lah gitu ya. Mungkin kelemahan kekurangan fitur yang dari drone ini ya seperti itu. Kelemahannya itu drone tidak bisa dilipat ya, tidak ada fitur time lapse untuk kamera, untuk kita bisa ini gitu. Waktu charger juga bisa sangat lama bila tidak menggunakan charger HP yang bagus. Tidak ada dosi charger seperti MJX ya. MJX yang punya saya itu kan dia ada kotak ya, tempat chargernya, tempat yang khusus lah gitu. Tapi kalau yang nah inilah kelebihannya lebih banyak daripada kelemahannya si drone ini gitu teman-teman. Oke, itu dari saya, terima kasih, semoga ini bermanfaat buat para pemula. Mohon maaf bila ada keterangan saya yang saya omongin ini, yang saya sampaikan ini mungkin ada yang kurang, silahkan di komen. Mohon maaf bila ada yang salah ya, kekurangan saya mungkin ya, namanya pemula ya. Semoga ini bermanfaat buat para pemula ya. Semoga kita itu tambah sukses lagi, channel kita, YouTube kita itu di video-video kita tuh biar lebih ini lagi ya. Kita harus bermodal seperti ini ya teman-teman ya. Itulah, memang kita itu pemula tidak hanya mengandalkan satu satu elektronik, kita juga harus menambah elektronik untuk meningkatkan channel kita. Oke, dari saya Hendy, sampai jumpa. Tolong jangan lupa di like ya, di komen. Yang menemukan channel ini silahkan di subscribe ya teman-teman, kita saling berbagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.